wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudin Kamil Anawawi, semester 5 PAIB, tugas kuliah Psikologi Agama kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Suhendi dari semester 5 PAIB, tugas mata kuliah Psikologi Agama dari kelompok 6. Halo, nama saya Ika Oktaviani dari kelas 5B, kelompok 6 mata kuliah Psikologi Agama. Nama saya Alfiana Ramadhani, saya dari kelas 5 PAIB, mata kuliah Psikologi Agama dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf ya, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan dulu, namanya siapa aja nih? Mutiara, terus? Akil. Oke. Saya Wida Nur Aulia dari sekolah SMP Al Munawwaroh kelas 9. Saya Reva Mahadewi dari sekolah SMP Al Munawwaroh kelas 9. Perkenalkan, nama saya Raffi Fadil, umur 18 tahun, status mahasiswa. Alat-alat canggih. Iya. Nah, ini menurut siapa tadi, Nung? Luti, terus menurut aku siapa? Tentang ilmu pengetahuan yang dibikin oleh manusia sendiri. Oke. Teknologi itu alat perkembangan yang canggih yang bisa membantu kehidupan manusia. Contohnya seperti handphone, lagi ya. Apalagi ya, laptop dan banyak lagi. Ilmu yang berkembang menjadi sebuah alat-alat canggih yang memudahkan manusia. Teknologi itu adalah sebuah kemajuan dalam sistem kayak komputer atau gadget ya. Itu kemajuan yang sangat signifikan dalam kurun waktu yang agak singkat ini. Buat kesadaran beragama pada remaja ini gimana menurut kalian? Misalnya contoh HP kan tuh. Ya. Itu membuat sadar akan kesadaran beragama atau tidak menurut kalian tuh? Menurut aku sih kurang ya, karena Kadang kita sudah megang HP, tetapi kita kadang melupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. ya Betul, berarti kalau pas waktu sholat misalnya, kita ambil dari sholat aja ya. Ambil pas sholat, kalian berarti lupa akan sholat apa gimana nih? Apa? ya kadang lupa kalau udah megang HP tuh. Berarti sering gak sholat apa gimana? Masih sholat, cuma nggak tepat waktunya Nggak saja. tepat waktu, oke. Jadi nggak tepat waktu sama lalai berarti ya? Ya. Karena keasikan dari main HP. Mau nanya lagi nih, pertanyaan yang lain. Menurut kalian pengaruh teknologi dalam kesadaran beragama kalian tuh bagaimana sih? Misalnya dalam hal sholat nih ya, hal sholat. Misalnya kalian lagi main game terus udah waktunya tiba buat sholat nih. Apa kalian nanti dulu main game terus, atau misalnya scroll TikTok, atau ngedengar azan langsung sholat, atau bagaimana? Biasanya ditunda-tunda, Bu. Ditunda-tunda. Remaja juga banyak. Oh, yang begitu. Kalau yang satu lagi, kakaknya yang satu lagi? Ditunda bentar. Benar, sebentar itu. Bentar tuh diterakin 15 menit. Oh, tapi kalau disuruh sholat langsung diteriakin bagaimana? Ya udah, Bu. Habis udah stop, Bu. Stop, berarti benar. Benar. Oke. Bagaimana sih kesadaran remaja atau misalkan kakak sendiri terkait beragama dalam pengaruh teknologi ini? Apakah teknologi ini berpengaruh sangat buruk atau baik bagi kakak sendiri itu? Kalau bagi saya sangat baik karena buat agama. Ya. Karena baik buat kayak misalkan teknologi buat kayak tentang kayak kajian-kajian gitu, kayak misalkan di TikTok, FYP kan kita bisa lihat gitu artinya. Kalau sisi buruknya mungkin ada, tapi kalau bagi saya mengambil dengan baik gitu. Terus menurut kalian dampaknya, pengaruhnya lebih ke negatif apa ke positif dari adanya teknologi ini?
seimbang kata aku. Seimbang. Iya. Kata kamu seimbang. Iya, sama Kata apa? aja gitu. Seimbang aja. Iya. Seimbang aja berarti. Oke. Menurut kalian dari main HP ini sikap kalian gimana nih ke orang-orang, misalnya ke orang tua nih, kalau disuruh pas lagi main HP disuruh misalnya belanja apa kemana gitu, kalian langsung nurut apa gimana? Jawab bentar gitu. Oh, bentar jadi Iya, nggak langsung jalan. nggak langsung jalan. Kalau ada Iya, sama kayak tadi. jadi kesimpulannya itu ya, jadi lalai gitu, jadi bukan nggak nurut, berarti dinanti ya Iya. ketika orang tua itu. Menurut kalian apa sih dampak positif dan negatifnya dari teknologi zaman sekarang untuk apa ya beragama kalian gitu? Kalau positifnya bisa membantu untuk seperti halnya mengingatkan sholat, misalnya biasanya kan ada aplikasi buat apa ya, Islam itu apa? Muslim Pro gitu. Nah ya azannya bisa ngingetin. Kalau misalnya negatifnya biasanya itu manusia lupa nunda terus nggak ingat waktu juga. Ya, betul. Kalau menurut kakak ini dampak positifnya kan memudahkan manusia dalam berkegiatan ya. Kayak contohnya kita nggak perlu kayak dengar apa kayak kadang ada yang nggak ikut, kadang kan nggak ada yang ikut pengajian gini Bu. Terus nanti kita bisa nonton pengajian kajian ya gitulah Bu. So kalau dampak negatifnya ya sama Bu, kayak banyak yang nunda-nunda sholat, kayak kecanduan handphone. Ya. Kalau menurut kakak sendiri nih, teknologi itu lebih berdampak baik atau buruk? Kalau bagi saya berdampak baik untuk kehidupan sehari, tapi berdampak buruk untuk akhlak. Oh, Iya, kan apalagi zaman sekarang yang AI itu kan bisa merubah kayak orang berpakaian jadi tidak berpakaian, itu teknologi AI yang sekarang bahaya itu. Bahaya bagi remaja. berarti bagaimana personalnya sendiri ya menggunakan teknologi itu gitu? Apakah untuk baik atau hal-hal yang buruk? Kalau menggunakan teknologi itu pasti untuk yang baik, nggak mungkin Oh, yang buruk kalau pribadi saya. Ya. Yang terakhir mungkin ini tadi pesan buat teman-teman atau buat adik-adik sekalian menggunain teknologi ini, HP ini harus bagaimana gitu pesannya. Ya kita gunakan sebaik mungkin ya biar bisa menyeimbangi waktu, kayak kalau udah waktunya sholat terus kalau disuruh sama orang tua juga harus langsung Iya. jalan. Intinya kalian berarti harus mempergunakan Handphone sebaik. teknologi ya, atau handphone itu termasuk contohnya sebaik mungkin berarti ya, Ya, untuk ya. kehidupan. Oke, dari kakak sekian aja. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf ganggu Ya. waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima Menurut kalian untuk pesan untuk remaja sekarang tuh bagaimana sih? Apa sih menurut kakak-kakak yang dua ini pesannya untuk remaja zaman sekarang? Jangan nunda-nunda sholat. Kalau main HP, kalau udah waktunya sholat. Oke, untuk kakaknya yang satu lagi. Digunakan tepat pada waktunya dan digunakan sebaik-baiknya. Jangan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu. Ya, mungkin itu saja ya yang mau kami tanyakan untuk kakak-kakaknya. Terima kasih banyak sudah mau diwawancarai oleh kami. Ya, terima kasih. Ya, Bu, sama-sama. Oke, untuk terakhir Kak, apa sih pesan yang bisa Kakak sampaikan untuk remaja saat ini terkait tentang perkembangan teknologi yang sekarang kan semakin canggih ya, apalagi tadi ada AI yang udah disebutkan gitu. Apa pesan yang perlu disampaikan untuk remaja saat ini? Untuk pesan untuk remaja untuk menghadapi teknologi yang makin canggih yang akan makin datang, kita harus benar pintar-pintar mencerna teknologi itu baik untuk diri kita dan untuk diri orang lain juga. Jangan sampai kita mengambilnya teknologi itu untuk kejelekan dan untuk keburukan orang lain maupun diri kita sendiri. Ya intinya lebih baik aja menggunakan teknologi yang semakin maju ini dan di zaman ini, dan mungkin di tahun yang akan datang teknologi akan juga semakin canggih dan akan makin berkembang di seluruh dunia. Apalagi terkait tentang kesadaran beragama Ya, itu. kesadaran beragama itu sangat penting, apalagi teknologi zaman sekarang mengganggu kesadaran beragama juga, mengganggu aktivitas kayak sholat, ya kayak ngaji, mengganggu juga kayak bermain game.
Berarti secara tidak langsung juga bagaimana mereka sendiri ya Ya bagaimana menggunakan diri kita teknologi sendiri lah itu. ya, kayak sadar, kayak kadang-kadang nggak sadar gitu. Kan dari hati kita sendiri. Ya. Kalau hatinya ya kayak gelap gitu, kayak bodo amat tak acuh. Kayak lalaikan aja gitu mah. Oke Kak, itu aja. Terima kasih ya Iya. atas waktunya. Maaf.